Bagaimana terdakwa Tuan Saltiero Salguero Olivares mengajukan pembelaan? Dakwaan pertama, pembunuhan. Dakwaan kedua, pembobolan tingkat 1. Dakwaan ketiga, pemerkosaan tingkat 1. Dan dakwaan keempat, tindak pidana seksual tingkat 1. Tidak bersalah atas semua dakwaan. Lebih dari 1 dekade setelah mahasiswi Faith Hedgepeth ditemukan diduga diperkosa secara brutal dan dibunuh di apartemennya di North Carolina, penyidik percaya mereka akhirnya mungkin telah menemukan pembunuhnya. Kita semua ingin persidangan ini adil dan tidak memihak karena banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Saat sidang tersangka semakin dekat, jaksa penuntut dan pengacara pembela saling beradu argumen dalam sidang pra-persidangan. Kami akan melihat lebih dekat latar belakang kasus ini dan bagaimana keputusan hakim sebelum persidangan dapat memengaruhi juri. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pada bulan September 2012, Faith Hedgepeth yang berusia 19 tahun sedang memasuki tahun ketiganya di Universitas Carolina Utara di Chapel Hill. Dia tinggal sementara bersama seorang teman di sebuah apartemen 1 kamar tidur di luar kampus. Dan disitulah jasadnya ditemukan pada 7 September. Pada malam saat Faith meninggal, Faith memiliki jadwal yang padat yang benar-benar menunjukkan kehidupan kampus. Menurut garis waktu yang disusun polisi, dia pergi ke sebuah acara di perkumpulan mahasiswi Alpha Pi Omega, lalu pergi ke perpustakaan untuk belajar, dan kemudian kembali ke apartemennya dan bersiap-siap untuk pergi ke klub malam lokal yang memperbolehkan siapa saja berusia 18 tahun ke atas. Teman sekamarnya mengatakan bahwa mereka pulang sekitar pukul 3 pagi, dan Faith dikabarkan tidur. Apa yang terjadi setelah itu menjadi misteri yang selama bertahun-tahun tak punya jawaban, bahkan jawaban yang mungkin sekalipun. Menurut polisi, teman sekamarnya Karina Rosario mengatakan kepada polisi bahwa setelah mereka kembali ke apartemen, dia akhirnya pergi lagi sekitar pukul 4.30 pagi. Bahwa dia dan seorang teman lainnya, Marisol Rangel, kembali sekitar pukul 11 pagi dan menemukan Faith. Dan kemudian hampir tepat 9 tahun setelah hari itu, akhirnya ada terobosan besar dalam kasus ini. Dengan menggunakan genealogi genetik yang sudah pernah kita bahas di acara ini, yang membantu penegak hukum terhubung dengan calon tersangka melalui kerabat mereka, polisi Chapel Hill mendapatkan kecocokan DNA potensial, dan itu bukan orang yang mereka duga sebelumnya, dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi saya ingin kembali ke tahun 2012, di awal penyelidikan. Karena inilah yang tertulis dalam surat permohonan surat perintah polisi tentang penemuan kasus pembunuhan pada 7 September. Kutip, ketika petugas tiba, mereka disambut oleh penyewa utama, Karina Lynn Rosario, yang memberitahu bahwa dia telah melihat korban, Faith Hedgepeth, dan bahwa korban tidak merespons. Rosario mengizinkan petugas untuk masuk ke apartemen. Petugas melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan keamanan dan menemukan Hedgepeth sudah meninggal di kamar tidur, terbaring di atas tempat tidur dengan posisi telentang. Tubuh Nona Hedgepeth tergantung di tepi tempat tidur, di atas genangan darah, dengan kaos hitamnya tersingkap ke atas menutupi kepalanya. Dia tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah. Ada percikan darah di lemari dan sebuah pembalut bekas tergeletak di sampingnya di atas tempat tidur. Dan menurut polisi, di tengah tempat tidur ada sebuah catatan yang tampaknya ditulis dengan pena di atas kantong makanan bungkus berwarna putih. Dan di situ tertulis, kutip, "Aku tidak bodoh, B-word, cemburu." Autopsi menurut Daily Tar Heel menemukan bahwa Faith dipukuli sampai mati. Ini trauma benda tumpul serius pada kepalanya. The News and Observer melaporkan bahwa para penyelidik percaya dia dipukul berulang kali dengan botol rum bakar di kosong yang kabarnya terdapat darah dan jaringan di atasnya. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya harus menyampaikan sesuatu. Saya rasa ini sangat penting. Masa pendaftaran tahunan Medicare sudah dekat, dan jika Anda atau orang yang Anda cintai menggunakan Medicare, Anda benar-benar harus memperhatikan, karena kenyataannya Medicare bisa sangat membuat frustrasi dan jujur saja cukup membingungkan. Jutaan lansia berada di rencana Medicare yang salah, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Itulah mengapa saya memberitahu Anda tentang Chapter. Chapter memiliki penasihat Medicare independen yang tidak memihak dan digaji tetap. Mereka tidak dibayar berdasarkan komisi, jadi mereka tidak mencoba menjual sesuatu kepada Anda. Mereka membantu Anda memahami pilihan Anda dan menemukan rencana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Panggilannya benar-benar gratis, tidak ada tekanan untuk mendaftar apapun. Jika Anda sudah berada di rencana yang tepat, mereka akan memberitahu Anda. Jika ada pilihan yang lebih baik untuk situasi Anda, mereka akan membimbing Anda langkah demi langkah. Kebanyakan orang dapat meninjau pilihan mereka dalam waktu kurang dari 20 menit. Dan secara historis, para lansia yang telah bekerja sama dengan Chapter, mereka telah menghemat rata-rata lebih dari $1.100 per tahun. Jadi, jangan menebak-nebak soal perlindungan Medicare Anda. Hubungi Chapter hari ini di 845-493-3791. Sekali lagi, nomornya adalah 845-493-3791.
Anda akan berbicara dengan orang sungguhan yang dapat membantu Anda memahami pilihan Anda. Dan panggilan ini sepenuhnya gratis. WBRL News melaporkan bahwa polisi menemukan sperma pada Faith, tetapi penegak hukum mereka tidak mau mengonfirmasi secara terbuka apakah dia telah mengalami kekerasan seksual. Dan saat petugas menyelidiki kehidupan Faith untuk mencoba memahami apa yang terjadi di sini, ada seseorang yang dengan cepat menjadi prioritas utama dalam daftar orang yang menjadi perhatian penyidik, seorang pria bernama Eric Takoy Jones. Sekarang, Jones rupanya pernah berpacaran dengan teman sekamar Faith, Karina, tapi mereka putus. Kabarnya setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan mereka. Atau setidaknya itu adalah tuduhannya. Bahkan, Faith diduga mendorong Karina untuk mengajukan perintah larangan mendekat terhadap Jones. Berikut adalah apa yang dikatakan dalam permohonan surat perintah yang menjelaskan bagaimana dia mulai dicurigai. Namanya disamarkan dari laporan, tapi mereka sedang membicarakan Jones. Kutipan, Departemen Kepolisian Chapel Hill menerima telepon pada 9 September 2012 dari seorang wanita yang merupakan mantan teman sekamar Hedgepeth. Mantan teman sekamar tersebut menyatakan bahwa antara bulan Mei hingga Juli 2012, Hedgepeth memberitahunya bahwa Jones membencinya. Hedgepeth dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuhnya, Hedgepeth, jika Rosario tidak kembali bersamanya. Melalui penyelidikan awal, pemberi pernyataan mengetahui bahwa perintah larangan mendekat terhadap Jones dikeluarkan atas permintaan Rosario pada tanggal 11 Juli 2012. Dasar dari perintah larangan mendekat tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga yang ditanggapi oleh petugas dari Departemen Kepolisian Chapel Hill pada tanggal 11 Juli 2012. Dalam insiden ini, Jones menendang 2 pintu di apartemen hingga terlepas dari rangkanya. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, pemberi pernyataan juga menerima beberapa laporan bahwa Rosario terlihat dengan luka-luka yang tampak di tubuhnya yang diduga disebabkan oleh Jones. Pemberi pernyataan mengetahui melalui penyelidikan lebih lanjut bahwa Jones membenci Hedgepeth karena pengaruhnya terhadap Rosario. Beberapa saksi juga menyatakan bahwa Jones menganggap Hedgepeth sebagai penghalang dalam hubungan mereka. Setelah wawancara selesai, Jones kembali ke tempat kejadian perkara dan berjalan langsung menuju garis polisi di lokasi kejadian. Petugas harus memintanya pergi karena 50B Rosario masih berlaku terhadap Jones dan dia perlu kembali ke apartemennya. Sekarang, para penyidik juga mendengar dari sumber anonim lain bahwa Jones dilaporkan mengirim pesan teks kepada mereka sehari sebelum pembunuhan, meminta dimaafkan. Dia juga diduga memperbarui media sosialnya dengan pernyataan ini, kutip, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah semua dosaku dan dosa yang mungkin aku lakukan hari ini. Lindungi aku dari perempuan-perempuan yang tidak pantas untukku dan dari mereka yang menginginkan aku mati hari ini. Jones rupanya mengatakan kepada detektif bahwa terakhir kali dia melihat Faith adalah di klub malam. Tapi DNA Jones, ini dia yang menarik, tidak cocok dengan sperma yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi para penyidik mereka kembali ke titik awal. Menurut permohonan surat perintah, rekaman video keamanan dari Thrill Night Club yang sudah kita bicarakan ternyata menunjukkan Faith dan Karina berinteraksi dengan beberapa pria lain sebelum pergi. Jadi para petugas mereka melacak semua pria ini. Mereka meminta sampel DNA dari mereka, tapi lagi-lagi mereka terus menemui jalan buntu. Tahun 2016, polisi merilis sketsa komposit yang dibuat oleh Parabon Nanolabs. Sketsa ini didasarkan pada DNA tersangka. Ini disebut phenotyping. Kabarnya hasilnya menunjukkan bahwa tersangka kemungkinan adalah orang Latino dengan kulit berwarna zaitun, mata coklat atau hazel, dan rambut hitam. Lalu kita masuk ke tahun 2021. Pada saat inilah penegak hukum mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terkait pembunuhan Faith Miguel Salguero Olivares yang sekarang berusia 33 tahun sama sekali tidak pernah masuk dalam radar mereka. Pejabat dilaporkan mendapatkan DNA-nya selama penyelidikan kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol beberapa hari sebelum pengumuman. Dan saat itulah mereka mencocokkannya atau tampaknya mencocokkannya dengan sampel di lokasi kejadian. Kami memahami bahwa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hati kalian. Kami berharap dengan mengetahui bahwa seorang tersangka telah ditangkap dan tidak lagi berkeliaran di jalanan, kalian merasa lebih tenang bahwa kami selangkah lebih dekat menuju keadilan untuk Faith. Terkadang keadilan datang dengan cepat. Di lain waktu, butuh waktu lebih lama. Hari ini, setelah 9 tahun dan 1 minggu, seorang tersangka telah ditangkap dalam kasus pembunuhan Faith Hedgepeth. Pengumuman penting hari ini membuktikan kekuatan kerjasama, Ketekunan dan kekuatan DNA. Setiap hubungan antara Salguero Olivares dan Faith itu masih belum jelas, masih menjadi misteri. Dan sekarang sudah 5 tahun sejak penangkapan itu, 14 tahun sejak kematian tragis Faith. Dan pria ini akhirnya akan diadili. Pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas namanya untuk 4 dakwaan, pembunuhan, pemerkosaan, pelanggaran seksual, dan pembobolan, semuanya tingkat pertama.
Pemilihan juri seharusnya dimulai pada bulan September, tapi bahkan sebelum itu, para pengacara berada di pengadilan minggu ini untuk membahas mosi pra-persidangan yang sangat penting. Mosi-mosi ini akan menentukan seperti apa persidangan nanti, bukan? Bukti apa yang bisa dimasukkan, apa yang harus dipertimbangkan. Dan saya benar-benar ingin membahas beberapa permintaan ini karena hal itu menyoroti bagian-bagian tertentu dari penyelidikan. Ini menyoroti betapa sulitnya mengadili kasus dingin atau kasus yang sudah bertahun-tahun berlalu. Dan salah satu mosi pertama yang didengar minggu ini adalah permintaan untuk mencegah juri melihat laporan analisis tertentu. Karena jaksa di sini, Angela Garcia Lamarca, memberitahu pengadilan bahwa berbagai lembaga yang terlibat dalam penyelidikan ini mencoba berbagai jalur penyelidikan yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak konvensional untuk mencoba memecahkan kasus ini. Namun itu tidak serta-merta berarti bahwa upaya-upaya untuk mengumpulkan informasi tersebut akan lolos dari penelaahan pengadilan. Dan dalam sebuah kejadian yang menarik, pengacara pembela James Rainsford mengatakan mereka tidak memiliki masalah dengan permintaan pihak negara. Silakan dengarkan. Pada suatu titik selama penyelidikan kasus ini yang dimulai pada tahun 2012, dan saya rasa mungkin akan membantu pada titik ini jika saya memberikan sedikit konteks untuk sejarah penyelidikan dari kasus ini. Jadi yang mulia, kejahatan itu terjadi pada 7 September 2012. Kepolisian Chapel Hill mulai melakukan penyelidikan. Autopsi dilakukan oleh kantor kepala pemeriksa medis yang melakukan diantaranya mengumpulkan barang bukti, bukti forensik, sebagai bagian dari paket pemeriksaan kekerasan seksual. Paket tersebut kemudian dianalisis oleh Laboratorium Kriminal Carolina Utara dan menilai bahwa profil DNA itu telah diidentifikasi pria ini. Profil DNA tersangka tersebut kemudian diketahui juga ada di bagian lain dari tempat kejadian perkara. Itu ada di dalam tubuh korban, Chapel Hill. Akhirnya, ini akan menjadi penyelidikan kelompok negara bagian kami. Berakhir dengan melakukan puluhan pusat bukal DNA dari pria-pria di wilayah 3 negara bagian. Untuk referensi pengadilan, Laboratorium Kejahatan memiliki lebih banyak analisis DNA untuk kasus ini daripada dalam sejarah Laboratorium Kejahatan. Dan mereka tidak dapat menemukan kecocokan ke profil tersangka yang ada pada korban dan di tempat kejadian perkara. Dan mereka terus menyelidiki. Karena tidak ditemukan kecocokan DNA, mereka terus kembali ke beberapa firasat mereka. Mereka mengikuti bukti, tahu kan, ke satu arah dan ke arah lainnya. Dan pada satu titik, mereka mulai melakukan beberapa hal yang tidak biasa. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah mengirimkan rekaman panggilan 911 yang dilakukan oleh teman sekamar korban yang saat itu sedang didesak. Dia adalah korban dalam kasus ini, Charlotte yang sudah meninggal. Dan teman sekamarnya, Karina Rosario, adalah orang pertama yang menemukannya bersama temannya, Marisol Romero. Saat Karina menelpon 911, rekaman itu telah disimpan. Dan kepolisian Chapel Hill mengirimkan rekaman itu kepada seseorang bernama Mark McQuist dalam upaya untuk menemukan apapun, petunjuk apapun. Sebuah petunjuk yang mungkin membawa mereka ke tersangka yang DNA-nya akan cocok dengan profil tersebut. Sayangnya, yang mulia, Tuan McQuist belum memenuhi syarat menurut hukum North Carolina untuk memberikan pendapat sebagai ahli. Kejahatan itu mendekat, ya. Bu. Setelah mendengarkan rekaman panggilan 911, dia membentuk pendapat hanya berdasarkan kutip pemeriksaan terhadap bahasa yang digunakan oleh subjek dalam satu panggilan 911 itu. Dia berasumsi bahwa argumen bahwa pendapat yang dapat diandalkan secara ilmiah bisa dibentuk berdasarkan pilihan bahasa. Analisis Tuan Bush tidak didasarkan pada fakta atau data yang cukup. Dia tidak tahu apapun tentang keadaan di sekitar panggilan tersebut. Dia tidak tahu apapun tentang orang-orang yang terlibat. Dia tidak tahu apapun tentang pola bicara normal si penelpon atau informasi lain yang dapat membantunya untuk menafsirkan bahasa penelpon tersebut secara andal. Ini bukan hasil dari prinsip atau metode yang andal dalam arti aturan 2. Ini akan menjadi subbagian nomor 2. Alih-alih menggunakan metodologi yang telah diterima, diuji secara objektif, divalidasi secara independen, ditinjau oleh rekan sejawat secara bermakna atau umumnya dalam komunitas profesional ilmiah. Dia mengandalkan kerangka interpretasi yang dibuat sendiri, yang hanya berasal dari pengalaman monokultural hukumnya sendiri, yang bukan berarti tidak ada, tapi itu memenuhi ambang batas. Saya agak harus mengatakan ceritanya.
agar dapat diandalkan atau merupakan hasil dari prinsip dan metode yang dapat diandalkan. Untuk semua alasan tersebut, Yang Mulia, negara meminta agar perintah koordinasi ini mengecualikan rujukan maupun substansi panggilan 911. Terima kasih, Ibu Ketua. Tuan Rainsberg, Anda bisa mulai untuk pihak pembela. Ya, ini. Ini adalah bukti yang dibuat oleh negara dan terdakwa tidak berusaha untuk mengajukan ini. Jadi saya tidak keberatan jika negara tidak ingin mencoba untuk menyajikan pengetahuan dari analisis dan bukti saya. Anda tahu, sejauh membuat putusan yang mungkin terlalu luas, yang menyiratkan ketidakstabilan dan ada sesuatu yang berbeda daripada hanya mengatakan tidak ada yang akan mencoba untuk mengajukannya, maka itu tidak akan diajukan. Saya serahkan itu kepada pengadilan. Tapi pihak pembela tidak mencoba untuk mengajukannya. Jadi maksud saya memang berpikir penting bagi pengadilan setidaknya mengakui apa yang telah dikatakan oleh negara secara resmi. Alih-alih pengadilan hanya mengatakan tidak ada yang akan mengajukannya. Untuk berjaga-jaga, saya pikir ini penting. Anda tidak keberatan dengan permohonan negara untuk mengecualikan. Benar. Sekarang, sebagai bagian dari sidang permohonan, ada seorang agen khusus dari Biro Investigasi Negara Bagian Carolina Utara yang naik ke kursi saksi untuk menjelaskan beberapa pilihan investigasi tim, termasuk melakukan analisis terhadap pernyataan tertulis yang telah diberikan Karina kepada polisi. Kami sebagai tim investigasi berusaha mendapatkan petunjuk apapun yang bisa kami temukan untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian Faith. Jadi, kami menelusuri semua bukti dan pernyataan yang telah kami dapatkan dalam berkas kasus sejauh ini. Dan memeriksanya dengan sangat teliti, melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk mungkin menindaklanjuti petunjuk-petunjuk yang belum sempat ditindaklanjuti. Jadi analisis yang Anda serahkan kepada Tuan Schaefer, ini adalah analisis pernyataan tertulis dari 7 September 2012 menurut Clavaria, benar? Ya, dan Anda mengatakan? Yes. Pernyataan, tapi ini adalah satu-satunya pernyataan yang diserahkan kepada Tuan Schaefer untuk diperiksa, benar? Ya, saya rasa begitu. Dan mengapa keputusan untuk hanya menyerahkan pernyataan ini kepada Tuan Schaefer? Seingat saya ada percakapan di antara tim investigasi tentang bahwa seseorang pernah mendengar tentang seorang penyelidik yang bisa memberikan analisis terhadap sebuah pernyataan tertulis. Dan kurang lebih idenya, mari kita coba apa saja yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki di berkas kasus untuk melihat apa yang bisa kita pelajari. Jadi itulah yang mendorong kami untuk mencoba mencari tahu informasi apa yang mungkin bisa kami dapatkan dari teknik investigasi ini yang sejujurnya sangat tidak konvensional dan belum pernah digunakan oleh siapapun di antara kami sebelumnya. Oke, jadi dalam kasus ini Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya, tapi Anda memutuskan untuk menghubungi Tuan Schaefer agar dia menyiapkan laporan analisis dan ini sudah disimpan. Kami pikir kami akan mencobanya dan melihat apa yang kami dapatkan darinya. Jika Anda melihat beberapa hal yang dia bicarakan, sejauh perubahan pada kata ganti seseorang. Pada suatu titik dalam cerita, di mana penulis meninggalkan sebuah pemikiran dan menukarnya dengan pemikiran lain, pemikiran asli masih ada, tetapi sedang ditahan, pemeliharaan yang menipu. Saya tidak tahu dari mana dengan hormat itu berasal, apa maksudnya, dan bagaimana dia mengujinya, dan sebagainya. Tanpa bermaksud merendahkan, dan tanpa membahas lebih jauh, tetapi berdasarkan beberapa contoh dalam mosi tersebut. Dengan hormat, saya setuju dengan negara bagian Carolina Utara bahwa ini tidak memenuhi standar berdasarkan pasal 702. Oleh karena itu, permohonan untuk mengecualikan analisis pernyataan tertulis dikabulkan. Pengadilan akan mencatat bahwa terdakwa mempertahankan hak untuk mengajukan penawaran bukti di luar kehadiran juri pada waktu yang tepat. Selama bertahun-tahun, tentu saja ada banyak teori tentang apa yang terjadi pada Faith, siapa saja yang mungkin terlibat. Apakah Karina sendiri sebenarnya bisa lebih dari sekedar saksi yang tak terlibat? Itu adalah salah satu teori yang muncul. Bagaimana dengan teman yang menemaninya ke apartemen saat Faith pertama kali ditemukan?
Itu juga menjadi teori lain. Banyak detektif online yang mempertanyakan cerita mereka. Dan menurut WRAL News, jaksa mengakui bahwa Karina sebelumnya pernah diselidiki sebagai tersangka. Dan sekarang tampaknya pengacara pembela untuk terdakwa dalam kasus ini juga mengarahkan tudingan ke arahnya. Menurut laporan dari media lokal CBS 17, pihak pembela memberikan lebih banyak detail. Detail tentang kecurigaan mereka terhadap Karina dalam dokumen pengadilan. Rupanya, Karina memiliki darah di salah satu jarinya ketika dia masuk ke mobil temannya setelah pukul 4 pagi. Yang sekali lagi, ini adalah sekitar waktu ketika Faith diperkirakan meninggal. Dan dia dilaporkan tidak bisa menjelaskannya. Jadi darah itu sudah diuji. Tapi menurut laporan dari WRL, tidak ada cukup materi untuk mendapatkan kecocokan DNA. Apakah itu termasuk keraguan yang wajar? Karina juga dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa baju yang dia kenakan malam itu telah ditinggalkan di rumah temannya. Tapi sebenarnya menurut pihak pembela, baju itu ditemukan sebagian berada di bawah tubuh Faith. Pihak pembela juga menuduh bahwa Karina beberapa kali menggunakan frasa, "Saya tidak bodoh" dalam wawancara dengan polisi. Ingat, itu adalah frasa yang tampaknya ditulis di tas yang ditemukan di samping Faith. Dan ketika penyelidikan dimulai, seorang petugas dilaporkan menulis, menurut CBS 17, bahwa Karina, kutip, sama sekali tidak menunjukkan emosi. Dia tidak pernah terlihat marah atau terganggu dengan apa yang dia lihat dan hanya memandangi kasur itu seolah-olah itu benda yang tidak penting. Namun jaksa tampaknya ingin melindungi Karina jika memungkinkan dengan meminta agar dia tidak direkam oleh media selama memberikan kesaksian. Jadi secara khusus terkait dengan hal ini, Dan ini memang kasus yang biasa, kalian semua tahu itu, kasus dingin yang sudah tidak seperti kebanyakan kasus dingin. Yang menjadi dingin atau tidak ada kejahatan yang dilakukan lalu menjadi dingin, lalu ada kecocokan DNA. Benar? Lalu kami menghadirkan dan menuntut dengan cukup cepat setelah itu. Yang satu ini berbeda. Kejahatan ini terjadi pada tahun 2012. Profil DNA di tempat kejadian ditemukan. Kami tahu bahwa DNA itu ada di sana. Orang yang melakukan ini meninggalkan DNA mereka di seluruh tempat kejadian perkara. Tapi kemudian selama bertahun-tahun kami tidak bisa melacak asal DNA itu. Jadi pihak penegak hukum menyelidikinya. Mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Begitulah. Mereka mengikuti bukti. Mereka pada dasarnya menargetkan Karina Rosario. Dan saya tahu, saya membuat penasihat hukum pembela merasa tidak nyaman. Saya rasa Anda perlu mengatakan sesuatu, dan saya yakin Anda akan memberi mereka kesempatan. Tapi ini penting untuk substansi permohonan ini, Anda tahu, karena ini mengharuskan pengadilan untuk memahami lebih dari apa yang bisa dipahami pengadilan tanpa mengetahui semua bukti dalam kasus ini. Karena yang ingin dipastikan oleh negara adalah kita bisa mengadili kasus ini secara adil dan tidak memihak. Dan untuk melakukan itu, orang-orang yang bersaksi harus bisa memberikan kesaksian. Dan Karina Rosario kebetulan adalah orang terakhir yang melihat Faith Hatchback masih hidup. Dan dia telah menjalani sisa hidupnya sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Itu masih terus terjadi meskipun faktanya pada tahun 2021 kami menemukan kecocokan DNA-nya. Dan dia terus hidup di bawah sorotan publik yang terus-menerus tentang kasus ini. Terus menjadi yang diduga terlibat. Untuk dia datang dan bersaksi, yang mana dia benar-benar bersedia untuk melakukan, akan menjadi sangat sulit. Karena dia tidak hanya harus bersaksi tentang sesuatu yang sangat mempengaruhinya sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai seseorang yang mencintai Jay Hefner. Tapi dia harus bersaksi di bawah sorot lampu, kamera, dan penilaian dunia. Dan pihak penuntut benar-benar khawatir bahwa ketika dia naik ke kursi saksi itu, dia mungkin tidak bisa bersaksi jika tekanan itu begitu besar. Dan kami ingin juri mendengar langsung darinya. Menurutku, terdakwa seharusnya juga ingin juri mendengar langsung darinya. Jadi kalau mereka sudah bersatu, apa yang diinginkan terdakwa? Aku tidak tahu. 3. Tidak. Saya akan memberi Anda kesempatan. Tapi tidak. Saya juga ingin menunjukkan bahwa argumen-argumen ini telah disampaikan di luar kehadiran juri. Juri belum dipilih. Saya tahu bahwa ini adalah mosi pra-persidangan. Saya tahu itu.
Juga mengingat sifat kasus ini, kekhawatiran yang dimiliki kedua pihak terkait memastikan bahwa kedua pihak dapat memilih juri yang adil dan tidak memihak. Ketika kita sampai pada tahap itu di bulan September, keberatan tersebut dicatat dengan hormat, tetapi pada saat ini ditolak. Namun penasihat hukum akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf karena telah mengatakan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari keinginan pihak pembela. Maaf, saya sudah mengatakannya. Yang sebenarnya saya maksud adalah kita semua persidangan ini berjalan adil dan tidak memihak. Karena ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Termasuk Dan yang mulia korban. Dan argumen pihak penuntut bahwa setidaknya melarang kamera dan fotografi selama kesaksian Karina Rosario dan Montezel Raniel yang berada dalam posisi serupa, meskipun tidak se-ekstrim itu, akan menempatkan mereka dalam posisi terbaik untuk memberikan kesaksian dengan penuh pertimbangan, akurat, dan kompeten. Yang mana hal itu penting bagi kita semua. Terima kasih, Ibu De. Ya, Pak. Tuan Rensselaer. terima kasih Yang Mulia. Ya, Pak. Saya rasa permohonan yang diajukan pihak negara akan melanggar hak atas proses hukum yang semestinya bagi klien saya. Berdasarkan Amandemen ke-5 dan Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat, hak atas proses hukum yang semestinya berdasarkan Konstitusi Carolina Utara. Konfrontasi saja. Jika juri mendengar dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh negara, maksud saya, jika negara memilih memanggil Nona Randall atau Nona Arroyo berposisi saksi, dan tiba-tiba kita harus istirahat, dan juri kembali masuk, dan tiba-tiba kamera televisi yang sebenarnya juga tidak saya sukai ada di belakang saya. Tidak bermaksud menyinggung, itu akan menyampaikan pesan tertentu. Artinya, ada pengakuan implisit pada saat itu, setidaknya menurut saya, mungkin saja saya tidak tahu, bahwa para saksi ini tidak. Ya, Tuan Zara bukan siapa-siapa sama sekali. Dalam hal ini, saya akan mengeluarkan kamera dari ruang sidang. Percayalah padanya. Dia bisa saja punya kaitan apapun dengan peristiwa itu. Dan itu adalah risiko besar. Belum lagi, dan saya akan mengacu pada argumen yang sebelumnya sudah kami sampaikan tentang keterbukaan pengadilan dan keberatan kami terhadap permintaan negara bagian sebelumnya untuk menyegel mosi pra-persidangan. Dan saya tidak ingin. Saya menulis hanya mengacu pada referensi dan kemudian menetapkan 30 menit untuk saya secepat mungkin dan melanjutkan. Jadi Juga dicatat sebagai hal penting. saya tidak mau ada orang yang jatuh sakit sebentar lagi. Jadi, tapi saya juga berpikir bahwa itu akan mempengaruhi hak atas persidangan terbuka untuk memperoleh kesaksian yang akurat. Dan saya pikir Tuan Rosario berada dalam posisi yang unik. Dan saya berharap ini akan meredakan kekhawatiran apapun bahwa dia memiliki beberapa rekaman wawancara. Tidak berbeda dengan banyak nona ribut juga rekaman wawancara sebelumnya. Jadi tidak seperti banyak saksi lain yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali dan benar-benar menonton apa yang mereka katakan di waktu sebelumnya. Mereka memang memiliki kemampuan itu. Semoga dengan kemampuan untuk meninjau kembali diskusi mereka sebelumnya dengan penegak hukum, mereka akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang apa yang mereka katakan kepada penegak hukum. Karena sekali lagi, maksud saya bertahun-tahun itu waktu yang lama. Dan ada tekanan saat bersaksi. Itu akan terjadi pada setiap saksi. Jadi, dalam permohonan, di paragraf, saya ingin memastikan saya mengutip yang benar. Saya yakin itu di paragraf M4. Pihak jaksa menyatakan bahwa Nona Rosario juga telah mengalami liputan media yang intens dan terus-menerus mencemarkan nama baiknya dan menyiratkan bahwa dia entah bagaimana terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan brutal terhadap sahabatnya. Pertama, saya keberatan. Maksud saya, klien saya tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Atau mereka mengatakan itu adalah pemerkosaan brutal. Itu mengandaikan fakta yang belum didukung bukti dan sesuatu yang benar-benar bisa diperdebatkan. Lebih dari itu, ini mengesampingkan penegak hukum dari hal ini. Maksud saya, dalam cerita media nasional yang disiarkan di ABC 2020, sekarang Kepala Polisi Alisa Lecky mengatakan, kutip, apakah atau tidak Anda tahu dia memberikan semua informasi yang dia ketahui kepada kami dan atau informasi yang jujur Anda tahu masih terus diselidiki. Jadi mengatakan bahwa media telah menjelekkan Tuan Rosario, maksud saya, itu adalah pernyataan dari penegak hukum. Itu bukan media yang mengatakan apapun.
Jadi menurut saya penting untuk menegaskan bahwa bukan media yang sekadar membuat narasi. Jadi menurut saya itu juga akan, jika mereka meminta, Anda tahu, Tuan Rosalio misalnya dari pihak jaksa, kameranya sudah tidak ada di sini. Anda tahu, Anda bisa rileks sekarang. Atau sesuatu yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia sedang diberi kemudahan karena kesaksiannya. Anda tahu, jujur, dan kami tidak ingin ada kamera di sini. Dan sekarang, Anda bisa memberitahu semua orang apa yang Anda ketahui, karena kami tahu apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Dan menurut saya itu sama saja dengan mendukung kredibilitas. Saya pikir permohonan itu sendiri bisa dianggap sebagai cara untuk mendukung kredibilitas seorang saksi berdasarkan pernyataan penegak hukum sendiri. Seseorang yang telah mereka periksa. Dan bagi saya, tidak jelas apakah mereka masih melakukannya. Karena semua alasan itu, saya pikir permohonan ini benar-benar harus ditolak. Dan saya pikir itu akan menjadi kesalahan konstitusional, baik secara federal maupun negara bagian, jika mengizinkan permohonan dari negara bagian. Jadi hakim akhirnya menolak permintaan untuk melindungi Karina dari kamera. Tapi penting untuk dicatat bahwa Karina saat ini tidak menghadapi dan tidak pernah menghadapi tuduhan apapun yang berkaitan dengan kematian Faith. Sekarang mengenai terdakwa dalam kasus ini, Salgado Liwaris, dia akan menjalani persidangan di Kabupaten Durham mulai 28 September. Jika dia dinyatakan bersalah, dia menghadapi hukuman seumur hidup. Sedangkan untuk keluarga Faith, komunitas Chapel Hill, mereka berharap ini akhirnya akan berarti keadilan bagi seorang wanita muda yang memiliki masa depan cerah. Carolina adalah tempat yang berbeda karena Faith. Komitmennya terhadap sesama mahasiswa, komunitas Indian Amerika kami, dan akar suku Haliwa Saponinya dirasakan oleh banyak orang hari ini. Faith dulu dan terus menjadi seorang Tar Heel, dan kami tidak akan pernah melupakannya. Menurut The News and Observer, sekarang ada dana beasiswa Memorial Faith Hedgepath yang membantu perempuan Amerika asli dari suku di Carolina Utara untuk meraih pendidikan tinggi. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam, waktu Timur. Sampai jumpa di lain waktu semuanya.